Radio sebagai salah satu media yang hingga saat ini masih tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Pada era sebelum kemerdekaan, radio menjadi sarana untuk memompa semangat perjuangan. Kini fungsinya kian beragam, terutama menjalankan fungsi hiburan dan informasi. Radio dulu era tahun 90-an masih memutar lagu dengan kaset dan tape. Memasuki periode tahun 2000-an, sebagian radio sudah mulai beralih menggunakan file MP3 dan komputer. Kondisi itu memantik rasa penasaran bagaimana nasib kaset-kaset milik radio yang sudah tidak terpakai. Di Radio R2B Jalan Pemuda Kilometer 3 Rembang, ribuan kaset ternyata masih tertata rapi di ruang produksi. Radio yang mengudara sejak tahun 1994 silam itu sempat merasakan bagaimana menghibur sahabat R2B dengan lagu-lagu yang berwujud kaset. Di sini, kaset dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan warna dan nomor. Hijau misalnya, pertanda kaset lagu dangdut. Kemudian pink, ciri khas kaset lagu pop. Sedangkan kaset ketoprak dikelompokkan sesuai judul. Khusus nomor mengikuti perkembangan waktu dari masa ke masa. Penyiar senior Radio R2B, Diantoro, menceritakan cara semacam itu untuk memudahkan dalam mengingat. Dulu ketika masih memakai kaset, penyiar harus menghafal kode nomor kaset, sehingga begitu menerima request atau permintaan lagu dari pendengar radio, harus sigap mencari, sekaligus menyiapkan pada posisi yang benar-benar tepat, supaya tidak salah memutar. Kalau dulu pakai kaset, kalau pakai kaset itu mas, jadi tipnya itu kan ada 4, jadi untuk lagu satu, per lagu yang satunya itu kita harus hafal kaset kayak gini. Jadi misalnya ada permintaan dari pendengar nelpon minta lagu Begadang, ya misalnya Begadang, kita harus hafal Begadang itu berarti di dangdut nomor berapa, terus track berapa, itu kita ngesetnya juga pakai manual. Jadi kalau pakai manual kita pakai feeling. Misalnya ini nomor 3 kita feeling, kira-kira pitanya di nomor 3 sekian. Satu lagu biasanya pitanya sekian. Satu lagu paling kira-kira kan 3 menit, 4 menit sampai 5 menit ya satu lagu itu. Nah itu sulitnya di itu, bedanya agak susah tuh. Belum menantang tapi juga mengasihkan. Tapi yang untuk iklan itu per iklan satu kan juga satu kaset. Jadi nanti ganti iklan 10 ya kasetnya bolak-balik, nanti ganti lagi, putar lagi. Kita nggak bisa meninggalkan kayak sekarang ditinggal 1 hari nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa, kan sudah dibikin untuk siaran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang kan enak karena sudah kecanggihan teknologi ya. Kalau dulu memang rekoso banget. Diantoro menambahkan penyiar Tempo dulu dituntut tidak boleh mengantuk ketika bertugas. Lebih-lebih ketika menjaga wayang atau ketoprak. Setiap setengah jam sekali harus membalik kaset dari set A ke set B. Begitu ketiduran, pasti bunyi telepon ruang siar akan terus berdering. Atau bahkan ada warga datang langsung menggedor-gedor pintu studio. Jaga wayang atau ketoprak, ya kalau kita jaga wayang itu harus kita jaga-jaga benar, nggak boleh tidur. Kalau tidur ya sudah, nanti kita harus balik ke B. Kadang-kadang kita tertidur sampai lama. Yang memang ada cerita lucu dari situ. Kalau kita jaga wayang atau ketoprak, dari A kita ke B, dari B karena kita tertidur, ada yang penelpon yang nelpon gitu ya, pasti ini mengingatkan kita ketidur, kita balik lagi ke A lagi, enggak ke nyambung seri berikutnya, tapi balik ke A lagi. Jadi bolak-balik bulat ceritanya akhirnya. Itu yang pengalaman saya kira itu sudah dirasakan oleh penyiar-penyiar di radio lain yang tempo-tempo dulu ya. Itu yang susah. Kalau sekarang memang pakai korupsi, sekarang banyak programnya kan, mungkin ada Raduga, ada Apollo, ada yang sekarang ini banyak sekali lah macamnya kayak itu. Kembali ke soal kaset, Diantoro menunjukkan kaset dangdut pertama kali yang dimiliki Radio R2B adalah kaset dari grup trio MSC, keluaran tahun 1992. Kemudian disusul generasi Evita Mala, Ike Nurjana, dan kaset dangdut terakhir yang diputar adalah albumnya Siti Nurhaliza bertajuk Sanggar Mustika, dirilis tahun 2002. Untuk genre pop, kaset pertama dimiliki R2B adalah albumnya Frankie Sellatua yang dirilis tahun 1993. Setelah itu disusul era grup Java Jive, Kahitna, dan kaset pop terakhir kebetulan grup band Wayang yang albumnya rilis tahun 2002. Hal itu menunjukkan ketika memasuki era tahun 2000-an, kaset memang sudah mulai tidak digunakan lagi akibat tersisih oleh kehadiran file MP3. Nah,
Meski tidak berfungsi untuk menunjang operasional siaran, namun deretan kaset-kaset tersebut tetap akan disimpan sebagai koleksi dan perbendaharaan lagu. Jangan salah, suatu saat nanti kita juga akan merasa kangen untuk mendengarkan kembali lagu-lagu mereka. Justru kepuasan itu yang menjadi mahal nilainya.